kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. BKSDA Sulawesi Tengah menerima satwa liar secara sukarela dari warga Sigi. Gedung SD Negeri 3 Donggala kondisinya rusak dan butuh perhatian pemerintah daerah. Polda Sulawesi Tengah mengungkap 375 kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Polda Sulawesi Tengah mengungkap tindak pidana narkotika sebanyak 375 kasus sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dari ratusan kasus tersebut, 161 kasus telah diselesaikan, sedangkan 214 kasus lainnya masih dalam penyelidikan. Dari ratusan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, polisi telah menetapkan 457 sebagai tersangka yang didominasi oleh laki-laki dan 53 orang diantaranya perempuan. Sedangkan jumlah barang bukti yang disita antara lain sebanyak 48,6 kg sabu-sabu, ganja sebanyak 1,1 kg, dan tembakau gorila sebanyak 134 gram. Tidak hanya itu, Polda Sulawesi Tengah juga menyita obat-obatan golongan G sebanyak 126.632 butir. Pengungkapan kasus narkoba ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu dengan jumlah 245 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 314 orang. Dengan tingginya angka kejahatan penyalahgunaan narkotika khususnya jenis sabu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menandakan bahwasanya tindak pidana narkoba masih cukup tinggi dan Polda Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan atau penegakan hukum dan sekaligus melakukan kegiatan yang bersifat preemptif maupun edukatif. Meningkatnya jumlah tersangka dan barang bukti menunjukkan tingginya penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Pihak Polda Sulawesi Tengah terus mengintensifkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap jaringan-jaringan pengedar dan pengguna narkoba. Polda Sulteng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan mendukung upaya pemberantasan narkoba. Selain itu, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa fotografi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako menggelar pameran foto. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini digelar di Gedung Museum Negeri Sulawesi Tengah. Kegiatan seni bertemakan Theater of Street ini diikuti 13 pameris dengan memamerkan sebanyak 152 foto dengan berbagai tema yang memfokuskan objek foto di wilayah Palu. Mulai dari bus dalam kesunyian, alam dan manusia hingga kebebasan masa kini. Foto-foto ini tidak sekedar menyajikan keindahan, tapi juga syarat dengan nilai dan kritikan kepada pemerintah. Terutama kritikan terhadap aktivitas tambang galian C yang mengakibatkan polusi dan banjir. Begitu pula dengan pengguna layanan transportasi bus Palu yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah Kota Palu. Jadi kalau untuk kali ini kita ingin melihatkan karena temanya Theater of the Street dan membingkai kehidupan kota, kebetulan fokusnya kita itu di Kota Palu. Kita ingin memperlihatkan setiap kehidupan di setiap sudut Kota Palu. Jadi melalui karya-karya dari pameris, itu ada 13 pameris dan ada jumlah karyanya itu ada 152 foto. Pameran foto yang berakhir Rabu malam ini
menarik perhatian pengunjung khususnya kalangan mahasiswa dan komunitas fotografi. Mereka menilai foto yang dipamerkan cukup bagus dan patut diapresiasi. Beberapa pesan-pesan yang cukup kuat begitu disampaikan tentang permasalahan tentang perempuan, isu perempuan atau permasalahan tambang dan macam-macam. Banyak karya yang ditampilkan di sini dan juga ada beberapa kegiatan yang atau pameran yang menarik, karya yang menarik menceritakan tentang pengalaman pribadi dari yang punya karya, begitu ada yang sebagai anak perantau dia coba tampilkan dalam karya dalam bentuk fotografi, itu sangat-sangat menarik di sini. Pameran foto dirangkai dengan pemutaran film dan diskusi penting fotografi. Raka Rahmatan melaporkan dari Palu. Jenazah Ariel Sharon yang dibonceng sepeda motor dari Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala akhirnya dimakamkan Sabtu siang. Penyuluh keluarga berencana di desa terpencil tersebut dimakamkan di Jalan Karajelembah, Kota Palu. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Minggu pagi mengakibatkan banjir. Air sungai di Desa Makmur meluap hingga melumpuhkan arus kendaraan di jalur penghubung Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Memasuki hari keempat, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 nelayan asal Desa Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Kedua nelayan bernama Pandi dan Soyuti dilaporkan hilang saat memancing di laut 11 Juli lalu. Seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng di salah satu perumahan di Desa Panau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Dari tangan pelaku berinisial SP, polisi menyita 20 paket sabu-sabu seberat 1 kg lebih. Perburuan terhadap satwa langka jenis anoa terus berlangsung di kawasan Cagar Alam Gunung Sojol, Kabupaten Donggala. Tim patroli Smart Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah menyita 12 tali jerat. Sedangkan pemasang jerat kini dalam pengejaran aparat BKSDA Sulteng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom puasi, tabe.